punya power dan yang menjadi, pelayan waktu itu banyak bangsa Indonesia juga. Societe Concordia. Concordia, jadi tempat berkumpul orang-orang kaya Belanda di zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Junarisa. Malam ini kita bertemu lagi dalam episode penelusuran, di mana malam ini terasa sangat spesial karena kita akan mendatangi sebuah gedung yang sangat fenomenal, ikonik di Kota Bandung, khususnya di Jawa Barat. Dan ini juga menjadi sebuah tempat yang menjadi saksi bisu berbagai macam peristiwa yang terjadi di Kota Bandung, dari mulai zaman Belanda, Jepang, bahkan kemerdekaan. Gedung ini punya tempat yang sangat spesial khususnya untuk negara kita Indonesia. Kalian udah penasaran belum? Atau sebenarnya sih kalian udah lihat ya di teaser kita kemana? Saya excited banget karena selama beberapa tahun bersama Junarisa, mungkin baru sekarang kesempatannya kita diperbolehkan masuk ke dalam dan kita bisa menyebutkan tempatnya, kita dikasih izin secara resmi, jadi happy banget. Terima kasih untuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang sudah mengizinkan Junarisa masuk ke Gedung Merdeka. Kita belum masuk ke dalam bangunannya, tapi udah kerasa banget magisnya atau betapa kerennya bangunan ini, yang tentu saja di setiap sudut-sudutnya ada cerita yang bisa kita ceritain, entah dari segi sejarahnya atau mungkin ada sesuatu yang kita lihat agak berbeda di tempat ini, atau ada sosok-sosok yang menyenangkan untuk diajak untuk berbicara dan menceritakan apa yang mereka alami di sini. Tapi saya janji saya tidak akan memberitahu atau sesuatu yang serem-serem lah, karena biar bagaimanapun ini adalah gedung yang menjadi saksi sejarah penting Indonesia. Nah, saya akan datang ke sini tuh nggak mungkin sendirian kan. Ada saudara-saudara saya, semuanya sudah berkumpul di belakang, tapi saya akan membagi menjadi 3 tim. Tim pertama kayaknya akan menceritakan sejarah-sejarah dulu. Itu ada saya, ada Aangga, dan ada Riana. Lalu di tim kedua ada Jeffrey, ada Dimasta, dan ada Indiratna. Dan di tim ketiga ada Fahrul, ada Iko, dan Abimanyu. Kita akan lihat bagaimana keseruan hari ini. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Mungkin kalian udah lihat stock shootnya, kalian lihat bagaimana kondisi gedung ini atau ruangan ini pada saat terang. Nah, pada saat kami akan melakukan penelusuran, kita matiin lampunya biar kerasa ada apa aja sih di sini gitu. Saya sebelum lihat yang
kalian nggak bisa lihat gitu ya, saya pengen tanya dulu nih sama Angga, apa yang AA ketahui tentang Gedung Merdeka ini? Nggak Riri dulu, kasihan udah riset. Udah riset loh. Nggak, saya pengen Angga lah gitu. Ya, salah satu gedung yang ikonik banget di Bandung selain gedung sate, kita juga punya gedung yang orang dari luar Bandung, bahkan orang Bandung bangga banget dengan gedung ini. Gedung Merdeka yang luar biasa, dan si gedung ini punya sejarah yang cukup panjang, Neng. Di masa Belanda, dulu sebetulnya bentuknya tidak seperti ini. Awalnya ini hanya warung kopi biasa, tapi di depan. Warung kopi? Kafe lah. Kafe lah, kafe. Warung kopi, tapi pendatangnya saat itu pun menir-menir yang punya perkebunan. Oh, jadi khusus orang-orang kaya pada saat itu. Kaya. Yang pada akhirnya mereka mungkin bercerita dan kongko-kongko di warung kopi itu, gimana kita buat sesuatu yang lebih besar untuk kita berkumpul, dan akhirnya terbentuklah ini. Societe Concordia. Concordia, jadi tempat berkumpul orang-orang kaya Belanda di zaman itu. Yang masuk ke sini juga saat itu tidak melulu orang Belanda. Maksudnya orang Belanda yang masuk ke sini pun orang-orang yang kaya. Oh, maksudnya tidak semua orang Belanda bisa masuk ke sini? Tidak semua. Jadi kalau kayak prajuritnya atau itu nggak bisa masuk sini? Untuk prajurit saja melewati depan situ untuk melihat gedungnya juga sungkan. Oh, kira-kira kalau di zaman itu ya, kamu itu ada di mana posisinya? Tentu saya di dalam. Baik, terus? Tuan, gitu ya. Ya, kondisinya seperti itu. Ini gedung yang dipakai kongko-kongko, kumpul-kumpul biasanya di weekend. Banyak banget kegiatan yang dilakukan di sini. Contohnya? Si orang-orang Belanda ini karena banyak duit, Neng, perlu hiburan kan di tanah air. Mereka sampai berani manggil balerina dari luar negeri, orkestra, dan mengadakan party-party di sini. Hingga akhirnya si Merdeka Indonesia, sebelum Merdeka masuk ke Jepang. Di Jepang juga ini digunakan tempat perkumpulan orang-orang Jepang. Jadi pusat kebudayaan gitu ya? Sebetulnya lebih ke pemerintahan dan peperangan. Ini yang menarik nih buat aku. Katanya ada salah satu kayak slogan bahwa yang datang ke sini inlander dan anjing dilarang masuk ke gedung ini. Yes, dan sampai saat ini tulisan itu masih ada di gedung samping. Itu maksudnya apa sih? Ya, menyamakan orang pribumi dengan anjing. Kesetaraan orang pribumi dengan anjing, hingga mereka menganggap tidak boleh masuk ke tempat ini. Jadi bisa dipastikan mungkin ketika kita datang ke sini malam ini, yang kita lihat adalah menir-menir ya. Dan udah nggak enak di belakang. Riri, aku pengen nanya Riri tentang arsitekturnya. Gimana? Jadi bangunan itu dulunya seperti kata berupa warung kopi yang cuman beberapa dari papan dindingnya, terus berlampukan lentera minyak tanah. Terus akhirnya dibuatlah rencana arsitektur tahun 1920 itu sama beliau tuh namanya C.P. Wolf Schumacher. Sama kayak yang bikin gedung sate juga. Beliau itu merupakan rektor ke-7 di sekolah yang namanya Technische Hochschule de Bandung. Yang kita tahu itu adalah ITB. Itu dia guru besar banget. Akhirnya dibuatlah dengan gaya arsitektur modern yaitu Art Deco di sini. Berarti beliau itu salah satu dari menir-menir ternama di Kota Bandung yang punya akses buat ke gedung ini ya. Iya. Dan tadinya yang jadi warung kopi berubahlah si gedung ini tuh fungsinya jadi tempat perkumpulan para super club yang paling lengkap, paling eksklusif, paling mewah dan modern di Nusantara. Kayaknya kalau pada di masa itu saya tuh ada di perkebunan teh kali ya. Dari sini sekitar 30 km dari sini. Jauh ya. Jauh ya. Gitu jauh situ. Nah, iya benar-benar. Sekarang kita ada di ini tuh hallnya dan ada pembatas di sini karena kita dilarang masuk ke situ. Terus ada sebuah gong di sini. Kita juga tidak boleh masuk ke situ karena konon katanya udah rapuh lah gitu. Itu udah disatu-satuin katanya. Jadi memang dijaga banget. Alasannya bukan karena disakralkan atau apa, tapi kondisinya gitu yang kayaknya tidak bisa dimasukin orang ke situ buat sentuh-sentuh. Takutnya malah rapuh. Jadi rusak gitu. Nah, ruangan ini
pada saat tadi Angga bercerita, Riri bercerita, aku tuh dari tadi lihat ke belakang terus ada sosok laki-laki memakai baju hitam, tinggi sekali, rambutnya tidak coklat, tidak pirang, tapi bule. Ya. Ya. Saya nggak tahu itu siapa. Apakah ada sangkut pautnya dengan tempat ini, ataukah memang mati di sini, atau memang ada di sekitar sini, atau jangan-jangan itu papa ya? Bentar. Yang bener dong. Karena sekilas gitu. Jadi ada podium di sebelah sana. Nanti kalian lihat podiumnya seperti apa. Di situ dia berdiri di situ memperhatikan, tidak mengangguk, tidak berekspresi, tidak senyum, tidak ngapa-ngapain, hanya melihat saja gitu. Agak judes. Judes ya? Bukan sih, bukan papa. Bukan ya? Iya. Mirip sih. Cuman kan papa rambutnya agak coklat, ini Bule banget. ya ini hitam mak rambutnya. Kayak disemir gitu. Oh iya. Ya silakan Pak Angga. Selamat malam, Tuhan bisa berbahasa Melayu? Ngartos. Ngartos, oh bahasa Sunda gitu biasa. Saya dengan saudara-saudara saya datang ke sini untuk bercerita tentang sejarah, tentang belajar sebenarnya. Ingin tahu apa yang ada di sini karena bahkan sampai saat ini saya dan semuanya juga tidak punya akses untuk masuk ke sini. Ya. Tidak bisa sembarangan masuk gitu, dan saya ingin tahu apa yang tidak dicatat oleh sejarah tapi Anda ketahui untuk kita dengarkan mungkin. Hal kecil. Tidak banyak. Semua mungkin sudah tahu ya. mengerti apa yang terjadi di tempat ini. Hanya mungkin tidak pernah tahu dengan apa yang terjadi setelah berpesta. Oke. Banyak terjadi sesuatu. Oke. Ya, hanya keluar dari tempat ini sebentar biasanya terjadi sesuatu. Oh, baik. Banyak yang mengincar Ya. orang-orang seperti Tuan. Ya. Mereka tidak suka. Itu yang terjadi. Ya. Oh, iya baik. Apakah banyak Nederland di sini pada saat ini? Nanti bisa lihat. Oke, baiklah. Ya. Jika saya berbicara di bawah berbeda. Iya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Kami kesini sebentar saja. Tidak akan lama. Semua suka tempat ini. Ya. Terima kasih Tuan Ya. atas kebaikannya. Semoga kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kami tidak memberikan informasi yang salah. Kalau ada yang keberatan dengan apa yang kami bilang, tolong beritahu kami. Ya, ya. Dan kami minta maaf sebelumnya kalau itu terjadi. Ya. Terima kasih Tuan. Ya, ya. Gimana Mas? Sombong aja. Kenapa? Sombong terus. Aduh. Kenapa sih? Jadi dia adalah salah satu orang yang datang ke sini. Iya. Ya, yang udah jelas lah orang yang datang ke sini teh orang yang berduit, penguasa, dan mereka yang datang ke sini teh cukup semena-mena neng. Oh, Ya, karena merasa punya power. Punya power, dan yang menjadi pelayan waktu itu banyak bangsa Indonesia juga. Karena berlebihannya cara mereka, terkadang ada sesuatu terjadi setelahnya. Diincar, ada perebutan. Kalau saya lihat
ada perebutan suka sama salah satu perempuan pun bisa jadi berantem nanti di luar. Oh, ini salah satu yang terlibat di situ. Jadi dia sih nggak sampai kayak masuk ke Jepang dan lain-lain. Enggak, belum, sebelum itu dia masih menikmati happy-nya Oh, sih. Oke. Euforia. Oke. Di belakang sana, di belakang kalian ini ada kursi-kursi itu kayak apa ya? Kayak teater gitu ya. bener. Yang kalau misalnya kita lihat di acara apa ya? Konferensi Asia Afrika. Ya. Di situ duduk kepala negara, benar Ya. nggak sih? Ya. Waktu peringatan konferensi Asia Afrika juga semua kepala negara kan datang ke sini. Iya. Dan mereka duduk tepat di depan kita. Kita punya kesempatan untuk ke situ. Kita lihat. Luar biasa. Wah, gimana rasanya? Biasa sih merinding aku. Iya, karena ketika ada konferensi Asia Afrika, kita sebagai warga Bandung gitu ya, kita hanya bisa lihat di televisi gitu Dari ya. kejauhan. Iya, dari kejauhan karena kan ada beberapa ring gitu Iya. yang tidak bisa dimasuki masyarakat. Mungkin itu juga yang terjadi pada saat itu ya. Yes. Seperti itu kurang lebih. Cuman kalau saat ini kan ya jelas ada keselamatan pemimpin Pengamanan. negara, pengamanan dan lain-lain yang harus dijaga. Tapi pada saat itu lebih ke apa ya, strata kali ya, Betul. Iya. di mana kita yang istilahnya kita adalah pemilik tanah ini justru dilarang untuk menikmati apa yang ada di sini. Iya. Jadi semacam apa ya? Ada kadang nih aku kalau misalnya sosok hantu Belanda gitu ya, kadang suka kagum gitu ngelihat sosok mereka yang pada saat ini aja, bahkan yang tadi masuk ke aja terlihat sangat angkuh gitu. Elegan. Ya, angkuh, elegan gitu. Itu jadi sosok-sosok yang aku ngelihatnya sih nggak menakutkan, jadinya malah jadi gitu, kagum gitu. Cuman pada saat kita tahu apa yang terjadi di balik itu dan lain-lain, ada juga rasa kesal gitu yang Iya. Pasti itu. Dan aku nggak tahu sih, cuman dari tempat ini ya kalau misalkan tentang sejarahnya, tentang peristiwa-peristiwa penting yang ada di sini, kalian bisa cari semuanya Betul. di Google tuh bisa baca gitu ya. Banyak. Iya, ini yang ingin aku cari adalah sesuatu yang mungkin kita tidak pernah bisa baca di Google. Betul. Gitu. Dan ada peristiwa menyedihkan juga ya. Ada perempuan pakai baju kebaya, walaupun ini adalah perkumpulan orang-orang Nederland yang elit, tapi mereka adalah orang-orang yang suka sama budaya bangsa ini juga. Jadi di beberapa malam tertentu, aku ngebayanginnya ya, kayak ditanggap gitu. Perempuan ini tuh. Tapi gak nari, nyanyi loh. Nyinden gitu. Kayak ngawih gitu. Karena kan kalau pakaian penari tuh beda ya, Beda, ada beda. ornamen-ornamen. Beda ada. Ini kebaya yang sanggulnya bulat gitu. Duduk gini, cantik. Kenapa masih ada di sini? Ceritanya. tidak cantik. Ntar dulu, ini Bisa suka tadinya. kenapa? Biasa saja. Dengan siapa saya berbicara? Tidak perlu tahu. Saya tidak bisa panggil itu orang ke sini. Tidak boleh. Nanti saja. Tadi mau masuk kan, Dijual. udah ada noni ini di sebelah yang dilarang gitu. Ngejegal. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh bicara? Untuk apa? Kalian mau tahu Ya, Dia siapa? yang kalian sebut Tuhan itu mati? Kenapa? Ya, kenapa? Dia tidak mati di sini. ya. Ya, Kamu tahu kenapa? kenapa? Karena dia merasa
merasa tempat ini jauh lebih baik dibandingkan tempat yang lainnya. Oh, jadi harusnya saya tidak berbicara dengan dia ya? Lalu kamu siapa? Tidak perlu tahu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu masih di sini? Sama seperti dia. Oh, berarti kamu juga sebenarnya tidak dari tempat ini ya? Tapi sekarang Dulu kamu tidak bisa datang ke sini. Ya? Sekarang kamu bisa ke sini. lebih baik dari Oh, daripada di luar kamu lebih baik di dalam sini ya. Saya boleh tahu apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa banyak sekali darah di leher? Boleh tidak dilihatkan kepada saya? Kamu bisa memperlihatkan diri dengan cantik, memakai gaun yang bagus. tidak untuk Kenapa seperti ini? Kenapa? Nipong. Ya sudah, Kamu mau menyampaikan sesuatu? ada yang ingin kamu Tidak. bilang? bawa pergi itu semua sampah. Sampah. Apa sampah? Orang-orang itu. Ritiko. Oh, tidak boleh ada inlander di sini. Saya Hanya Nintendo. Nederland. Masih aja kayak gitu. Ya sudah. Kamu pergi dulu ya. Wow. Jadi ini sosoknya perempuan. Kalau misalkan kita, kalau lokal nih, kelihatannya sih kayak kuntilanak ya aja Kuntilanak di. banget. Cuman bedanya ini bule aja gitu. Dan banyak darah di sini. Tapi tadi A bilang nipong. Iya. Hmm. Salah satu ya kekejaman Nipong, kita tahu gimana Nipong memperlakukan orang-orang Belanda saat itu dibantu orang kita. Salah satunya mungkin korbannya ya perempuan yang barusan itu. Tapi dia tidak mati di sini. Tidak. Karena ternyata kebanyakan Nederland tidak bisa menginjakan kaki di sini semasa mereka hidup gitu. Jadi mungkin ketika dia meninggal terus bingung harus kemana, Wah, dia ini tahu satu tujuan yang ingin dia. Oh, akhirnya di oke. sini aja gitu lah. Ya. Dan kalau tadi dengar katanya sih menyingkirkan sampah-sampah itu rupanya kayaknya sih banyak inlander juga di sini. Iya. Di Ya. bagian-bagian depan. Aku udah tahan nggak apa-apa ya, Emang panggil nggak? aja. Haturan wilujeng wengi. Ujung Wangi. Aduh, meni rewas nemen. Ya di dia salah kita. terus sawios lah. Buatan tadi milih kemana gitu. Terus sawios. Atuh udah langki pangintennya aya nu kararieu ka dieu. Mohon Panginten leres. biasa ngajak ngobrol. Mohon leres. Janten seueur anu sarumping wengi teh. Pas-pasan bisa. Nuhun. Aduh teteh punten pami kirang sopan. Yang uningan. Teteh nanti dia punten. Kumahanya. Tapi alim jauh mau biasa teh sabian. Karena tahu ya tepang sareng. Bangsa urang dulu. Salaras nama panginten anu ditinggal ku si Neng teh sanes di dieu pangintennya. Oh. Nuhun.
tempat nu sanes panginten. Mohon. Sesah Kang Godi. Mohon teu sawios, henteu teu sawios. Mung di dieu teh aya hiji alat nu kedah dijagi. Diantosan mohon. Mohon. Janten Teteh masih di dieu. abdi di dieu. Mohon ke hartos. Leuwas we naik teteh di dieu. Mohon nuhun abdi ditepangkeun, alhamdulillah tiasa ngobrol. Bade nguriling sakadapan di depan. Mohon mangga. Mangga bilih aya anu bade diuningakeun deui mangga. Tong sagala dipercantennya. Siap mangga, mohon. Da henteu sadaya anu didugikeun laras pangintennya. Mangga. Bade kumaha oge. Benten lah. Bilih karunya, bilih ngiring. Sedih panginten. Insyaallah mohon teh. Tos ada tos aya. Bagianana. Bagianana eta mah nanging Terus Gusti Allah. Nuhun hatur Tong nuhun. gagabah, Insyaallah. tong nanda komo. Mangga, mohon. Mangga. Hatur nuhun. Oh. Tinu naon ya? Suka deg-degan aku memanggil. Kayak ada eta gitu. Jadi bukan di sini sebetulnya beliau bernyanyi, di tempat lain cuman ya dapat tugas di sini dulu. Berarti dia harus kuat. Iya karena beda gitu kan kalau misalkan ya dari cerita-cerita kalau yang pilu gitu entah ada cerita-cerita pelecehan seksual dan lain-lain lah sampai dibunuh dan lain-lain itu kondisinya mengerikan biasanya. Nah ini baju kebayanya bagus, sanggulnya bagus, terus cantik, banyak apa ya kayak warnanya tuh beda gitu kalau misalkan iya beda aja gitu, positif banget. Nah ini di mana gitu, cuman dia sebenarnya bisa menerobos nih sosok-sosok yang ini, tapi dia dengan sopannya sok mangga. Sok mangga, sok. Silakan. Yang tadi ngomong dia sampah. Silakan. Tapi ingat jangan dipercaya katanya gitu lah intinya. Menarik nih. Ini baru ruangan pertama. Kita lanjut ke tim kedua di ruangan mana ya? Silakan. Oke, ini dia tim yang sangat berbobot kedua dari pembahasan tadi. Udah panjang lebar ya. Jadi kita nggak usah, karena mereka udah mewakili. Mereka pintar-pintar sekali ya. Jadi pembahasannya itu apa aja ya pertama ya? Mereka sangat bulat sekali tugasannya. Bold banget. Jadi begini loh, Mas Dimas. Nah, oke. Ini ternyata ada satu tempat yang sebenarnya saya baru pertama kali sih kalau lewat sini ya. Kalau dari depan gedung Merdeka, ya biasa mungkin waktu SMP atau SMA lah pernah masuk ke sana. Aku gitu juga ya. SD, aku SD. Oh SD ya? Kayaknya waktu baru pertama kali jangan bilang. Saya ini benar pertama kali. Benar ini pertama kali saya masuk ke gedung Merdeka karena beberapa kali mau ke sini tuh pertama kesorean tutup. Yang kedua pas mau ke sini tuh keburu pandemi. Oke. Ya. Tapi sebenarnya sekarang sudah bisa dibuka untuk umum kalau nggak salah ya. Bisa. Dengan jam-jam tertentu dan yang spesialnya kalau kita kan bisa. Sepertinya ada yang kejedot. Kalau sekarang kita bisa malam-malam. Nah ternyata di bagian sisi luar gedung Merdeka tuh ada yang seperti ini. Ada kayak taman kecilnya. Dan ternyata ini salah satu bagian yang memang bisa dibilang 60%-70% keasliannya dari awal. Ini dari satu daerah. Kalau tadi saya lihat dari ininya bisa dibilang peta ya, ini salah satu dapur dulunya yang digunakan untuk dapur pada masa sebelum peralihan ke Indonesia ya, masih Belanda ya. Belanda sama Jepang juga masih. Itu ya tempat
bangsawan-bangsawan, Ya. mungkin ini makan malam, nah di sini mungkin dapurnya. Dan yang menarik tuh gini ya, ada satu bangunan yang di atas itu ya? Jadi tadi sempat ada beberapa sosok makhluk kan. Seperti biasa, tinggi besar, hitam, terus ada beberapa lagi yang selewaran juga. Ternyata pas ditanya gitu kan, apakah kamu ini adalah makhluk yang asli mendiami sini? Oh ternyata enggak kan? Oh enggak? Jadi dulu itu karena ada kesenjangan sosial, jadi beberapa dari warga inlander, istilahnya pribumi itu, mereka tuh menyerang itu secara spiritual, ngirim. Jadi zaman dulu kan masih kalau secara fisik susah kan, memang nggak bisa. Jadi mereka menyerang secara non fisik dalam artian mungkin secara spiritual ngirim sesuatu. Cuman karena memang perbedaan kepercayaan dan pola pikir mereka juga yang di sini, khususnya orang-orang Belanda zaman dulu itu tidak percaya begituan. Jadi akhirnya malah mendiami beberapa tempat di bangunan ini. Oke. Dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Tugasnya untuk menyerang atau menyakiti bangsa Belanda pada saat itu. Oke. Dan jelas banget itu yang sosok hitam ini. Agak kesana nggak? Ini yang paling Itu di atas ini ya. Tapi kamu sama aku ngerasa kalau di belakang nih Kang Jeff ya, itu ada Kan boleh. jangan bilang nenek-nenek ya. Soalnya itu ada sosok perempuan sama nenek-nenek, cuman bukan apa Indo atau bule itu bukan. Masih seperti orang pribumi lah wujudnya. Iya. Tapi nggak pure Indon, Ada nggak pure Indonesia. Gandhi. Kayaknya Indi ngelihatnya yang di ruangan kiri deh itu. Itu kalau yang sebelah kiri kita. Banyak perempuan tahu? Iya, yang sebelah kiri kita ini ya. kerasa Memang kerasanya itu ya banyaknya perempuan yang rupanya kayak seperti yang dia lihat. Dan mereka ibaratnya itu pas ada yang berbusa ya, mulutnya keluar busa, sosoknya perempuan, dia pakai gaun apa nih? Iya. yang menutupi leher. Terus ini yang paling kelihatan banget. Terus dia ini tahu sakit kayak abis kayak konsumsi sesuatu terus perutnya sakit. Aku tadi kayak mulus gitu. Kayak Dan Di keracunan gitu. kayak kekocok gitu perutnya. Dia semakin dekat ke arah sini ya. Semakin dekat ke arah sini dan kayaknya pengen ngajak komunikasi dengan kita. Ini sosok ini kayaknya terlihat jarang kemana-mana, hanya sebatas di area ini aja. Daerah lorong-lorong sini ya. Ini di pojok ini nih, pojok ini banget. Pojok ini banget. Semakin dekat nih. Ini di tadi. Kalau nggak kuat, jangan dipaksain. Mungkin dia bisa ngasih satu informasi aja sih sebenarnya. Nggak perlu harus dimasukin kalau nggak kuat ya, karena pasti akan berontak kalau ini. Ini muntah pasti. Nah, ini busahnya apa buih ya bisa dibilang. Terus di sini. Dia kayak keracunan gitu berarti. Kayak keracunan ya. Berarti Kelihatannya kayak keracunan. Sengaja ini. dibunuh. Kayaknya sih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin keracunan makanan atau apa. Karena halo, selamat malam. Bisa kami Bisa berbicara. bahasa kami, bisa mengerti bahasa kami. Mengerti. Tentu. Boleh saya tahu Kenapa? kenapa bisa seperti ini? Anda tidak tahu. Ada yang berbuat jahat?
terjadi begitu saja. Oke. Kenapa ada yang kamu habis makan sesuatu? Sup. Oke. Setelah Anda makan sup itu tidak ingat apa-apa lagi. Dan itu terjadi di sini. Di tempat ini. Juru masak atau di tempat lain. Di sini. Anda yang mengelola untuk yang masak-masak itu Anda ya? Bekerja di sini? Dia ada 3 kayaknya yang ngegeletak berbuih. Kamu benar ada 3 orang ya seperti kamu ya? Ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Cari tahu. Bisa kami bantu cari tahu, tapi kami tidak bisa membantu ya dari kondisi kamu saat ini. Kami akan coba bantu cari tahu ya kenapa. Iya. Tidak akan pergi sampai. Kamu tahu ya. Jadi dia akan terus ada di sini sampai Dia- tahu penyebabnya. Iya. Dia masih penasaran Korinnya dengan masih apa yang penasaran. terjadi dengan dia. Makan sup tiba-tiba. Supnya sup apa ini? Iya. Oke, terima kasih ya. Kamu bisa keluar sendiri. Tentuin aja. Oke, itu Biar minum. ngebusnya tahu. Coba lihat ada busanya nggak di kira-kira? Enggak dong. 2 orang keracunan dalam artian ini kayak sepertinya pas di penghujung peralihan. Oke. Nah, sebagai informasi juga kan sebelum gedung ini ada, ini itu dulunya punya warga Tionghoa, pertokoan. Oke, sempat Dibeli jadi sama salah satu pertokoan. bangsawan, terus mereka mendirikan sebuah perkumpulan di sini dan banyak banget pemugaran-pemugaran yang terjadi. Nah, cuman kayaknya yang kita berdiri di sini itu salah satu bangunan yang memang Tidak jarang terlalu tersentuh untuk menggunakan banyak ini. perubahan ya. Iya, mungkin dulunya itu daerah digunakan untuk dapur. Kayaknya Saya merinding Kang Jack. merinding ya. Merinding. Merinding dah saya. Merinding. Ada mau ke sebelah sana nggak? Maju dikit ya. Oke, kita coba. Sana. Ini tadi sekelebat melihat ya, sekilas ini ya, bikin pas truk ser. Ini tuh yang paling magnet, yang paling kuat di daerah sini. Iya. Itu sumur. Wah, Kemana nih? ini nih ya. Ngap. Kita ke sini ya. Jadi tadi sempat ngelihat kan ya, pagi itu Naik putih semua. gitu ke sini. Naik semua ya. Ini tuh aku ngerasa kayak ada Dan di bagian ini doang yang dingin. orang Ini dingin. ini kayak pribumi. Terus dia nggak berani berdiri gitu loh. Di sini tuh di tempat kita berdiri sekarang ini ya, salah satu di Ya. Masih. Ustaz Andi, Masih di. ini pasti ngerasain kesedihan yang Iya di banget. area sini ya, karena memang ada satu tempat yang dekat kita ini energinya tuh kuat banget. Dan ini tuh bisa dibilang sumur ya, sumur tua yang memang informasinya itu dari sejak ada bangunan itu udah ada sumur itu. Dan air inilah yang menyuplai kebutuhan minum untuk gedung ini, ya, sama tamu-tamu di sini. Yang Indi rasain ini adalah mereka yang dulu pernah bangun itu, terus keadaannya meninggal ketimbun di situ. Oh. Iya, terus kayak Ada Kayak doanya, Kang. Hah? Ada doanya buat ngusir ini. Apa? Pahit. Terus kayak apa ya? Pahit. kuru. Terus kayak mereka tuh takut gitu loh. Soalnya kayak dimarah-marahin. Dan ini ada beberapa orang ya Kang Jeff ya. Terus dia Iya. kayak nggak berani. Ini yang bikin Aduh. bikin kayak pada jongkok gini semuanya. Tolong pegangin punggung.
Aduh. Walah, double action begini saya. Aduh, kumah, iya. Ya. Aduh, yuk, bareng-bareng yuk. Sini, kunaon, enak. Sok atuh cerita ya. Men, doanya begini. Oke, ngobrol. Enggak, saya enggak akan marah-marah. Saya enggak akan menyiksa kalian. Saya di sini ingin tahu cerita. Kenapa kalian bisa di sini? Kalian bisa ceritakan? Bisa. Ya. Kenapa kamu? Ya? Di sini? Kenapa? Hah? Sumur. Kamu juga? Ada apa di sana? Kenapa? Iya. Doakan saya, Tuhan. Iya. Saya akan doakan kalian. Iya. Kamu takut sama siapa? Hei, kenapa takut sama siapa? Takut sama saya? Atau ada sesuatu yang menakuti kamu? Ini istrinya tadi. Oh. Ini suami istri ternyata. Oh, suami istri. Udah tua-tua semua. Udah. Iya, enggak. Tadi udah salam dari bapaknya. Tadi udah salam, tadi saya udah kenal sama bapak, bapaknya, ibunya, jadi silaturahmi berdua. Kayak kecelakaan kerja gitulah, yang satu suaminya masuk sumur, cuman si ibunya pengen nolong saat itu. Kenapa? Tapi dia ketakutan. Kenapa? Kan tekanannya itu memang. Oh, iya. Forbidden for Huden and Inlander. Oke. Forbidden for Huden and Inlander. Oke. Gitu Mas Dimas. Ya, jadi nggak bisa masuk ya kalau Inlander ke sebenarnya. Nah, jadi tekanannya kuat banget. Oke. Terus dia takut gitu lah, Dan takut disiksa. Saya dapat satu gambaran dan cerita bahwa di situ kan dilarang masuk bagi anjing dan pribumi ya. Iya. Ternyata ada dua kasta pribumi itu. Satu yang anjing yang memang, maaf ya bahasanya, anjing itu dalam artian yang memang budak, benar-benar budak. Yang kedua memang pribumi yang tidak ada ikatan apapun dengan tuannya. Jadi yang pelajar atau apapun tidak ada ikatannya. Anjing ini memang benar-benar budak ya, dalam artian yang diperintah dan segala macam. Nah itu disebut sebagai Huden. Jadi ya banyak ketakutan. Salah satunya mungkin pas bikin ini apa, dia disiksa termasuk ibu dan bapak yang tadi berbarengan masuk ini yang Aku tuh kayak ibu-ibu gitu. Udah tua ya, dalam artian ini ingin saling bantu, cuman karena ibunya nggak kuat akhirnya juga ikutan sama suaminya. Dan ya kasusnya ya selesai gitu aja. Jadi tidak ada kekuatan hukum dalam artian Inlander atau pribumi itu bisa dapatkan hak sebagai warga negara, itu nggak ada. Jadi ya udah kasusnya selesai gitu aja. Apalagi kalau zaman dulu tidak ada bisa mengatur atau menghukum tuan tanah dalam artian yang punya usaha kebun teh atau yang lain, kina, itu tidak bisa. Ya, tadi pas kalian berdua di sini juga ada. Ya. Tadi bukannya nggak mau masuk, tapi punggungnya panas banget. Panas ya, nggak apa-apa. Terus berdua itu kan sangat luar biasa. Double action. Wow. Untung ada Kang Dimas. Iya. Makasih. Maaf ya. Action ya. Nah, ini penasaran sama sumurnya sekarang. Sumurnya di mana? Yuk kita ke arah sumur ya. Oh, langsung lah. Aku sih nggak penasaran sih. Kita coba cek energinya benar atau enggak yang cukup. Dua itu. Enggak, ayo. Let's go. Oh ya udah. Cukup. Aduh. Aduh. Wah,
Ini nempel ke Mas Redo ini, Mas Redo. Kalau ini agak berbeda ya? Hah? Jangan. Jangan kemana? Jangan ke sana? Tidak boleh? Kenapa? Tidak Kenapa? boleh. Kenapa? Ini sosoknya kayak ya pada umumnya ini ya sosok Kunti, bajunya merah, bajunya putih, rambutnya panjang. Kamu suka sama yang kamu pegang ini ya? Hah? Bukan. Terus tapi jangan ke sana. Jangan ke sana. Ada apa? Kita tidak boleh ke sana, tapi kamu tidak beritahu kami ada apa di sana. Kalau kita ke sana apa ya? Kalian maksa. Silakan. Kalau kami ke sana kira-kira ada apa? Lihat sendiri saja. Lihat sendiri. Oke. Oh, ini kan. Jadi salah satu sumur ini juga ternyata memang banyak tempat tinggalnya yang bangsa-bangsa gitulah mungkin ya. Takutnya kalau kita ke sana itu malah memancing marahnya mereka gitu. Begitu ya? Marah. Nanti kalau kami ke sana ada yang Ada marah. yang marah gitu. Ampun. Oke. Ya sudah kamu jangan dekat-dekat kami. Nggak apa-apa, tenang. Yaudah, keluar ya. Ada yang tinggi gede banget terus kayak bagian badannya kayak merah gitu. Yang tadi bukan sih? Yang kita lihat yang hitam itu? Kayaknya Dari sana. Yang itu. Oh, berarti dia kayak berjalan-jalan aja kali. Ya, mungkin salah satu areanya dia ya di belakang ini. langsung muncul gini sun gitu. Sumurnya sebelah mana? Sebelah mana sih sumur? Ada ya. Oh, di dalam. Iya deh coba. Jadi makin penasaran. Oke. Ini sumurnya. iya. Nah, sekarang udah ditutup kayak gini. Oh. Oh. Nah, ini sumurnya di sini ya. Ya Allah. Tahan semuanya. Ini kalau kita nggak tahan bisa masuk Oh iya. berbarengan. Karena benar tadi kata yang sosok yang masuk ke Indi barusan, area ini memang berbeda hawanya. Jadi ini bisa dibilang salah satu sumur yang mungkin keramat juga karena barusan dibentak ya, ada suara, "Hei, ngapain kamu di sini?" Bahasanya seperti itu kurang lebih. Ini kayaknya sosok yang hitam dilihat Indi itu yang nungguin ini kayaknya. Iya, Di aduh. sumur ini. Ini sumurnya yang cukup tua mungkin dari abad 18 kali. Berbarengan dengan bangunan ini ada. Bangunan ini. Oke, kita sebenarnya nggak akan mau ngapa-ngapain, nggak akan Nanti tim ganggu. 3 mungkin bisa akan eksplor lebih lanjut kayaknya nih. Pasti Selanjutnya. mau dari semua kita sudah mendapat visualnya Udah dan tahu. kita nggak pengen ada macam-macam lah. Mungkin kalau yang ada di sini juga selama ini Enggak. ya tidak terlalu mengganggu atau seperti apa. Jangan sampai kita tidak mau mengusik juga ya Kang ya. Jadi kita Marah iya Ya, kita mending pergi aja. Yuk kita pergi aja, Li. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tim ketiga ini kita ada 2 cowok, 1 nggak tahu apa. Nggak ada yang ngomong sih. Nggak ada yang ngomong. Oke, kalau di tim 1 tadi ya udahlah kita nggak usah raguin lagi ya. Teteh sama Angga pasti berbobot. Ya. Apalagi Teh Riri. Apalagi Teh Riri. Nah, itu dia. Itu dari berbobot ada Riri makin Nah, itu dia. kalau nggak ada Riri mah kurang pasti. Kadang dia tuh suka melengkapi aspek-aspek yang orang-orang tuh nggak kepikiran ke sana gitu loh. Sampai kadang kalau kita nggak kepikiran nih, kita dapat uang dari mana? Riri. Oh, nggak punya uang? Ke Riri. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Iya, bener. Kasih Roh. Riri. Betul. Kalau di tim 2 tadi ada Bang Jeffrey, ada Adimas yang pasti udah dia bisa memvisualisasikan sesuatu lah dari apa yang kita Dan Bang dapat. Jeffrey. Kan diulang-ulang terus nih. Kalau di tim Pengulangan 3 ya itu katanya. cuma ada Kakang dan Aiko. Jadi aku Cuma bukan pelengkap,
bukan pengurang. Nono tuh udah disebut pelengkap, di sini pelengkap. Nggak di sini deh, yuk coba lanjut kok. Coba serius. Ini kita lagi di tempat yang, maksudnya nggak semua orang bisa masuk sini ya, Rul. Betul sekali. Bersyukur kamu teh. Enggak, waktu SD juga pernah kesini. Sombong. Enggak semua SD kali. Sombong ih. Apalagi gitu orang teh. Nah, yang kamu tahu tentang gedung ini apa sih, Rul? Gitu, coba. Ini tuh gedung bersejarah banget. Oke, betul. Bener-bener sejarah dari tahun ke tahunnya, beneran sejarah banget. Terus juga aku mau ngepromosiin dulu, Kang. Oh iya, boleh. Mau ngepromosiin dulu nih. Jadi buat kalian, jangan ketahui ini beneran promosi. Jangan ketawa. Buat kalian di luar yang lagi di luar kota yang mau main ke Bandung, yang dari luar kota semuanya yang mau ke Bandung, kalian bisa langsung aja dateng cus ke Gedung Merdeka. Ini tuh gratis. Bener-bener gratis. Tapi masuknya teh sejam-sejam gitu loh, Kang. Karena kan lagi pandemik gini. Jadi misalnya datang jam 9 sampai jam 10, jam 11 libur dulu nih, sister. Masuk lagi jam 12 sampai jam 1 gitu. Kasih satu atau beberapa alasan kenapa orang harus datang ke sini. Kenapa orang-orang harus wajib datang ke sini? Karena banyak banget sejarahnya di dalam sini. Terus juga nanti ada tour guide. Yang beneran nggak tahu juga nanya langsung ke tour guide. Tour guide free, one free maksudnya? Tour guide. Tour guide. Nah. Jadi bisa langsung nanya aja ke tour guide, misalnya kepo atau apapun, karena ini sejarahnya banyak banget dari masa zaman Eropa dong, Kang, Jepang, terus sekarang menjadi Gedung Merdeka dan banyak banget sejarahnya sih. Kalau mau datang ke sini harus ini dulu nggak, reserve dulu atau datang aja? Oh langsung datang, tenang, ini langsung datang tanpa riset-risetan. Nggak di kuota berarti ya? Enggak, tapi tetap sejam-sejam itu. Terus juga kan lagi pandemik gini, jadi harus benar sedikit banget. Cuman nggak semua. Tapi selama Farul ngomong kan ada yang ngeliatin sih. Iya. Tapi ngeliatinnya ke Farul. Poinnya dia ngeliatin ke Farul, ngeliatin sambil pas kamu jadi Farul bukan jadi Oman ya. Ini Farul kan bukan Oman kan? Farul. Kayak senyum-senyum. Ya mungkin perempuan itu ya. Laki-laki. Oh, kamu lihatnya. Kalau aku tadi masuk di sini ke sini. Kenapa sih kamu? Nggak penting deh, Nggak penting. Jadi nggak mau tahu udah. Nggak, kalau aku dari masuk ke sini memang apa ya, banyak kebayang apa ya, rekaman-rekaman sejarah lah. Ada rasa atau apa ya, kekuatan-kekuatan yang kita dapat, maksudnya kayak dulunya teh kayak ada sesuatu ya di sini teh gitu. Tapi di balik itu memang tidak bisa kita pungkiri, jangankan gedung lama, jangankan gedung tua, rumah-rumah kita pun kalau nggak diisi lama gitu atau memang kosong pasti adalah yang nempatin gitu. Apalagi ini. Yang kamu rasain apa, Ru? Mungkin ya bagus kok. Apa bilang tadi apa? Belum beres, aku nggak enak ikut tadi, aku potong. Belum beres dipotong. Jadi ada satu sosok yang ngeliatin Farul deh, tadi masih kok nggak tahu. Coba tertarik. Coba tanya. Tertarik. Tertarik sama gue masa? Gak mau, Kakak gue sebel. Aneh, dia bilang baru lihat manusia kayak gitu. Sumpah. Sumpah. Baru ngeliat seatraktif itu. Tanya dia tuh, tanya dia. Coba tanya. Kenapa? Gimana? Ini halnya baru ya? Ini ngebahas apa? Kemana lagi? Ngebahas apa? Kemana lagi? Gimana sih? Coba kenapa? Enggak, coba interaksi aja, ngobrol. Coba kan dia tertariknya sama kamu. Kalau ngobrol sama kamu langsung, kira-kira dia bakal ngomong apa, nyampein apa? Ada ini nggak ngerasa kamu yang di atasnya? Yang di mana kamu ngerasa? Di situ. Mau ke sana? Oh, kita agak mundur. Gas Farul. Suka nih kalau inisiatif gini. Coba. Ini tempat yang dituju Farul ya. Mantap sih, bagus bro kaliannya. Ini kayak deja vu gitu ya. Kamu masuk sini, aku masuk sini. Ingat nggak? Kok pada ketawa sih? Untung nggak ada gantungan samuan. Tapi aku masih penasaran yang di sana kenapa? Yang di sana? Ayo kok kita harus lagi. Oh, udah. Bener-bener iya Maya. Ya kan bingung atuh. Ini dulu aja lah. Sok, aku penasaran nih sama diri gue sendiri. Manusia atau dia ngomong apa enggak tadi? Mungkin sesuai tempat ya. Apa emang ini? Ini apa?
Selamat malam. Indonesia bukan? Wengi sepuh. Iya rencangan hoyong ka dieu cenah abdi teh. Asa hayang ka dieu. Minggu payan ku sepuh. Nah, aya naon kitu? Teu orang ka dieu teh. Ieu gandengnya. Itu tuh gandeng. Oh, rek nanya. Naon Rek naon gitu. Bade uli bade ameng kan ieu teh tempat teh pinuh sejarah gitu, pinuh carita, Tapi tempat sae gitu. Tapi konsepnya malam-malam. Biar lebih seru. Memang dongkapna wengi. Sepodos kenging carita nu benten, tilu sanes gitu. Hari rek nanya nggak kita mama dan lain kakuring. Muhun. Tapi ngan kuring mah. Seperti apa? Lain sasaha kuring. Wah, itu sebutnya di tos lami. Tos lami pastinya sebut di dia. Itu zaman bareto meureun. Nah tugasna naon? Kuring mah ditutah-titah naon ge dae. Saya mah nya dititah ieu dititah itu nya. Tapi betah di dia nyapanya. Lain di dia kuring mah. Oh, di mana? Arapa. Sok dari ya teh arapa ka kuring. Aya naon teh sok digerawan. Gitu. Anu aneh anu bau. Oh, bau. Ulah bikin ningali di luhur di jendela. Eta terang sepuh. Apa? Keun bae teu sawe si kopi di Sauran Yos. Orang mah teu bisa naon. Asal teu ngaganggu anu di jero. Tapi ayeuna ieu tempatnya bade rame deui. Tenang dibuka deui seueur bade seueur nu boga. Halus nama. Jadi manfaat gitu nya. Tenan naon aya manfaat. Terus linggih di dia, linggih di dia tuh. Tadi dia di luas tapi tadi. Oh, di luar. Oh, nu nyarek rek asup Oh, rek mana di dia. Jadi masuk keluar masuk. Di luar. Mohon tanah kuring, lembur kuring. Keti Sunda teh aja. Mun atuh lebih ngeuling deui. Lawan ya. Nya kitu we. Ngobrol sareng sepuh, sareng nu katingal we hoyong terang. Yang anu bener. Mohon. Iya ini mah bener. Soalnya pas tadi sepuh ngadadahan. Sanes ngadadahan atau aku ngeliatnya lagu payah. Iya gitu. Krek krek krek. Makanya kayak ih. Ternuhur tuh. Mulai deui. Kurasa. Sampurasun sepuh. Sampurasun sepuh. Tunggu tanya aku ngocoblak. Terus kita itu ngocoblak we rasa. Lihat dia ngagupayan. Ngagupayan teh apa ya kayak ini gitu. Tapi aku mah ngelihatnya teh kayak bayangan teh gini misal teh deng. Karena dari jauh ya. Tapi untungnya dia emang bukan siapa-siapa. Tapi iya dia bilang tadi ternyata masuk ke sini kan kalau di setiap tempat kayak ada yang jagain atau apa gitu. Dia tadi dari luar masuk keluar santai aja gitu. Sih, cuman kelihatannya kayak bukan orang asing juga mungkin. Ya, orang sekitar sini lah zaman dulu ya. Gester lagi salah. Aing ngomong sekarang. Iya masih. Aku emang penasaran yang itu namanya kenapa maksudnya teh lebih interest ke aku. Kan kalau yang tadi mah kayak ya udah we nggak apa-apa gitu. Itu penasaran juga, cuman ternyata bisa diajak ngobrol. Dia masih nunggu. Sambil jalan yuk, kita cari siapa yang bisa diajak ngobrol lagi. Ayo masukin aja masukin. Laki itu sarua abad. Ya sarua itu ngomongnya tuh mah. Iya abi mah tadi direwaskeun jadi gitu. Tapi jadi resep. Tuh sarua. Sarua rek wawuh cenah ieu. Tapi emang kamu di sini emang udah lama? Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Tos lami di dia, tos lami. Ngegeleber kisieun tapi. Tos lami. Nah nih resep-resep teuing. Sarua kitu. Oh sarua. Berarti tiasa joget dong.
Tiasa ngibing. Enggak gitu baheula. Oh, baheula. Ngan. Tuh. Abi, Kang, sebelumnya aku ngeliatnya yang digoong. Beda-beda tapi Oh, beda. kayaknya Segeng meren. kayaknya ada satu atau beberapa orang yang akhirnya jadi seperti ini. Nggak tahu kenapa jadi seperti ini ya. Kita tidak mengerti. Tuh. Sarang rencangan nggak? Sok ngibing Abi. Sarang. Tapi tadi Abi pas siga parotongnya. Iya, nah ieu ke parotong kieu kunaonnya? Bletak. Dag. Eta kunaon? Oh, baheula mah kudu kitu. Mereka pakai jadi papakean meureun. Tapi aya nu di hareup eta temen teteh. Rerencangan teteh sanes. Lain nu di Tapi sami bentukanna geuning mun ditinggal teh. Narina nu paling alus saha teteh atau nu itu? Ya orang. Oh. Gigi sami teh. Neng gigi sami. Sok coba sok atuh nari. wios teu. Cik hoyong ningal. Kayaknya cenah hoyong siga teteh. Gelo. Ada aya batur. Nyalira di dieu. Entuh lobaan da sageng. Ieu mun nambah hiji deui kenging. Baenya icing ridonya. Tong bisi kabebet kabeh narina. Kita ikhlasin dari sekarang. Kakang, omong adalah doa. Ini bisi halus mah. Nya. Bisi naon? Halus. Si Abi mah ku skill weh. Rek masih naon kitu mun hayang halus. Abi mah tong dipasihan naon Abi mah ku skill da. Entos cukup. Giwang rek naon. Make giwang dong. Kita lempang geraan. Sok jalan atuh. Jalan dulu Ci. Kapayun sakedik cenah hayang ninggal mun. Cerek cokot naon. Alim Abi mah alif naon Abi mah entos we wios eta mah. Giwang. Alim teh. Sok we teteh eta mah. Ya sini komediasi teh sampe merinding. Takut deh. Saena naon saena? Giwang halus. Giwang. Tuh atuh Kang. Kewe. Simpen we gitu kayak ke bawah. Baik. Sok atuh Cik pengen lihat jalan dulu. Ya kieu we. Nah, habis merek. Ningali ta ka dieu ningali. Tadi tuh bisa ningali Kang. Pegang, sok pegang apa-apa lihat. Dapat enggak kamu coba pegang. Sok teh. Sok konsen. Kelihatannya apa? Mungkin dia melihatin dulunya. Tuh halus. Tapi bersinar Kang. Bersinar, kadang laguna. Halusnya. Dulunya. Ngebanyakan Kang bukan sendiri ini mah. Teteh emang seueuran teh. Aya teteh kunaon bet tiasa aya di dieu? Ih, giwang bade mu. Teh kunaon bet seueuran ieu? Dia ngajak nari coba. Giwang. Awas. Nggak apa-apa loh kamu ikut nari apa-apa. Kang, Kalau dia mah ketua sejujurnya kedenger alunan musiknya Kang di dia mah telinga. ketua kelompoknya Kang. Bisa datang baik gitu. Baik, Kang dia sekarang mah masa ketua Allah kelompoknya. kumaha. Ima ngobrol weh. Nah emang kabeh bersinar teh. Nah, jadi bere. Nah. Oh, ikutin aja dulu kalau mau nari. Udah ngeliat tak? Masih kelihatan sama orang? Nganangan ya mah lemes. Dia kan kata kayak yang ketua kelompok deh Kang. Lemes ya mah halus. Kata emang di dia teh seueuran pisan. Warna-warni. Warna-warni. Terus si dan dianya cantik banget. Nadanya teh ngalun tapi kayak jauh teng 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 teng. Oh, cenah teh kiat tersanggem. Mau tiasa imam. Abi mah teh tiasa. Ima jamet teh. Keun bae nya. Kerukeun we. Entah abi mah jamet teh. Moal we engke upami ka dieu deui ai tos papendak makan. Aya si teteh, kieu aya si neng, barudak mah resep janten moal abi mah wantun teu sieun teh asa mawana. Nah teh di kasih karerencanganna teh. Loba manehna ge bo. Ya, masing-masing ada. Ini salah satunya. Tapi ininya teh caang, Kang. Ininya caang, dia ininya ngeliatin caang. dulunya karena dia pengen ngasih sesuatu. Yang Kalau kalian pakai itu atau kamu pakai itu bakal
Itu mungkin orang lihat. Tapi aku penasaran kenapa di sini banyak terus warna-warni perempuannya, tapi dengan kondisinya kayak gini. Tapi ada beberapa orang yang nggak kayak gini. Ya, kesimpulannya gini loh, apa yang dia kasih, Alin teh. Dia biasanya ngasih itu tuh biar kamu nantinya kayak dia. Tapi akan bersinar, maksudnya akan ada efeknya juga sebenarnya. Misalnya. Tapi dia yang merhatiin ketika ada orang, ketika apa Jaya enggak, cuman kayak dia berusaha nyari interest itulah gitu. Ketika dia suka, sok iya rek merenung kumaha. Tapi kita walau alam ujung-ujungnya kamu akan seperti dia ujung-ujungnya. Karena kan ya biasa. mungkin jangan bawa lama meren misal nari itu makin naon. Tapi yang lainnya masih nggak kayak gitu. Nggak semuanya pakai berarti. Nggak semuanya pakai atau nggak semuanya ngeliatin bentuk aslinya. Betul. Benar bisa jadi. Jadi perjanjian itu teh mungkin ya yang sering kita temuin atau beberapa pengalaman yang aku udah dapat. Jadi kayak rantai gitu ya. Dia satu, kamu harus bikin rantai baru sampai dia tuh muter tuh. Kan dulu juga pasti banyak penari di sini lah. Benar banyak. Kan tapi kan sama yang depan mah beda. Iya. Tapi aneh banyak banget. Karena kan dulunya ini tempat pesta orang-orang ini kan. Apa? Tempat pesta orang-orang Belanda kan. Jadi mereka perlu hiburan, sambutan lah ya. Apa? Tari dan segala macam. Beberapa penari Kak, karena aku tuh nyobain ke kakak gini. Kayak ada angin. Kesini anget. Terus si ininya teh nyala dan gelangnya nyala. Terus dari kanan kiri teh ada. Jadi ada kesini tah. Gini. Kesini semuanya teh. Iya. Muterin kakak. Ya. Muterin kakak. Ya karena kenapa dia bersinar? Terus dia pengen ngasihin ke kamu kan? Nah, itu yang dia pakai buat biar itu dia mempromosikannya gitulah. Biar narinya bagus. S3 marketing. Alam gitu. Juri kok gaya S3 marketing dong. Dia emang remehin terus hantu ya. Enggak, tukang mainnya juri mainnya enggak embung sieun. Aduh, hey. Belum sini atau aku masih penasaran. Aku masih penasaran nih. Udah pada pergi ya. Padahal aku tadi tuh penasaran banget, pengen bercerita panjang banget, tapi mungkin sosok yang ada di sini cuman dia nggak banyak ngomong, dia cuman pengen ngasih ini. Ya, aku pribadi mah pengen kalau nggak ada ke depannya nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ke depannya ada apa-apa, mah kan jadi makin takut ke guelnya, bener gak sih? Tapi pas tadi di sini dan aku ke Aiko kayak gini teh, dilingkarin Aikonya. Aku ngerasanya ngelingkarin. Jadi, hey, hayu atuh, takut. Jadi pas aku lagi gini teh, ngelingkarin Aiko. Bener-bener ngelingkarin. Tapi yang lainnya mah biasa aja. Kalau yang masuk ke Aiko mah kan kayak gitu-gitu. Tapi yang lainnya mah enggak. Terus aku ngelihatnya teh banyak kok penari. Tapi yang di depan sama yang ini ternyata beda. Aku ngelihatnya yang di depan sih. Yang di depan sampai Tarisa juga bilang ke aku, Erul, penarinya iya teh. Karena aku udah tahu yang di depan yang deket Goong yang tadi kalau kalian nonton kan yang pertama tim pertama. Pas aku kesini teh nggak ada. Aku malah ngeliatnya kemarin di sini ada tapi nggak ada lagi. Ke Aiko, kira aku teh mau masuk ke aku ternyata ke Aiko. Mungkin Aiko lebih nggak bisa. Kayak tuh udah ya segitu dulu ya. Nah, kita agak gimana kalau satu frame sama dia gitu. Beban buat kita lah. Vibes-nya nggak enak. Betul. Tadi apa yang dia sampein mungkin kalian nggak ngerti ya. Karena muter-muter. Assalamualaikum. Kayak rute angkot. Balik lagi. Malu nggak sih kesini? Malu, tapi ya gimana? Belajar. Betul. Aku harus belajar biar nggak malu-maluin. Karena biasanya di tengah-tengah ngomong ketika udah stuck nanti mau meledak. Tapi mulut harus terus bekerja. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Kayaknya aku harus bisa sih. Tapi bagus sih tadi penyampaiannya. Walaupun masih berbelit-belit. Ya nggak apa-apa kan kakang guru. Ya, gimana Kak Seto? Mantap. Ya udah. Ya kurang lebih kayak gitu. Apa yang kita dapat intinya ternyata kirain mau mengganggu ya dari sosok-sosok atau bentukannya kayak gitu anjir ngeganggu ini mah gitu. Ternyata enggak sih. Dia ada tujuan dan maksud lain. Ya seperti yang Farul ceritain tadi. Kita sambil jalan-jalan lagi. Yes, akhirnya kita sudah ada di akhir episode. Tadi kita udah ke beberapa lokasi di dalam, di luar, dan di sekitarnya yang kalau aku pribadi sih bahkan aku nggak pernah ke situ. Kalian udah pernah belum sih?
Kamu udah pernah katanya? Iya kan? Tapi yang pasti ini sebenarnya bisa didatangi. Katanya karena sekarang lagi pandemi, dia hanya bisa satu jam ya. Ya, jadi siapapun bisa reservasi lah istilahnya ya. Langsung datang juga nggak apa-apa. Oh, untuk mencari tahu, untuk melihat-lihat. Karena ini seru banget loh. Nuansa itu masih Belanda banget. Bangunannya dipertahankan dan itu salah satu keistimewaan bangunan-bangunan heritage khususnya di Kota Bandung itu memang tidak boleh dipugar. Jadi dibiarkan seperti ini seru banget. Di sekitar sini juga ada satu rumah yang sangat menarik untuk kita datangi. Kita coba cari tahu di episode selanjutnya. Nice. Gimana? Sudah selesai? Menarik. Mudah-mudahan apa yang kalian lihat malam ini bisa menjadi tambahan lah, belajar bareng sama kita. Dan kita juga tidak melihat hal-hal yang bisa kalian baca aja di Google, kita juga cerita hal-hal lain di luar itu. Kalau misalnya ada yang salah-salah, mohon maaf, mohon dikoreksi. Kalian bisa komen di bawah dan kalau gitu kita pamit. Jangan lupa apa, Kang? Komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.